Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa, dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Apa? Dalil rezeki yang halal tulis Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah makanan yang halal, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kau mengikuti syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Insya Allah ibu-ibu punya suami mencari rezeki yang halal, pasti suka majelis taklim, pasti suka ke masjid dengan ceramah. Tapi kira-kira kalau suaminya membawa harta yang haram, mungkin malas mendengarkan Quran, uangnya habis di karaoke, di band ketika berikutnya. Rata-rata di Makassar itu Nusantara rata-rata dari mana? Kontrak kopi, rata-rata pembangkang yang rentenir. Pak perlu lama aja kasih. Di mana kerja? Penjual domang soalnya. Tidak lagi ke masjid karena dasar ruhan itu halal ya. Ya kira-kira begitu. Jadi tanya suaminya, ini dari mana Pak? Kalau tidak jelas, jangan kasih masuk di rumah. Dia bilang, ada di Ustaz mengatakan, tidak apa-apa diambil, tapi jangan dimakan, kasih bayar listrik saja. Kalau ada yang baca, iya, kasih bayar air di Ustaz. Atau beli kang sebatu, kan tadi makan sih. Ya kalau itu tak ada Tuhan. Mari. Jadi ibu yang beriman kepada Allah, biar kita miskin bapak yang penting halal. Tapi kalau istri jarang baca Quran, jarang baca hadis, kalau sudah 3 bulan, 3 tahun tidak ada perubahan, pasti gelisah. Dalam ada di kontra rumah, di sebelah sudah mobil kau apa? Tidak apa-apa, korupsi sedikit lah, yang penting aman ya. Ini istri mahalul betul ya. Mungkin suaminya baik-baik, kasihan daripada cerai. Aku boleh buat, inilah keluarga mahalul ya. Mudah-mudahan hikmah maulid, kalau ingin mengikuti maulid, Rasulullah mengatakan, ya baiti jannati, rumahku adalah surga ya. Rumahku adalah, berapa rumahnya? Luas rumahnya Nabi 2 kali. Ini rumah siapa ini? Siapa? Ibu Siti Khadijah Barakallahu fiha. Allah, jangan ini lebih luas rumahnya Ibu Siti Khadijah dibanding rumah Nabi 2 kali 3. Terus apa lagi? Sorbannya cuma 1, bayunya 2. Ibu berapa lemari bajunya? Nah, kalau terus ada ibu-ibu yang tidak tahu Quran, dia siksa suaminya. Apalagi kalau ada orang kawin, kalau sudah pakai baju merah, baju kuning lagi, Bapak. Saya sudah pakai, malu kan di sana masa. Inilah terima siksa suami. Ya Allah, ya Rahman, ya. Tidak boleh begitu ya. Ya apalah. Ya. Nah, apalagi Nabi hanya meninggalkan 240 dinar ya. Ya berapa itu? 420 dinar. Kalau dirupiahkan 2 juta mungkin ya. Ibu-ibu saya yakin rekeningnya ada lebih 2 juta ya. Nah, jadi luar biasa Nabi ya. Ya, jadi jangan suka merendahkan orang yang tidak berduri, merendahkan. Kondisi sekarang keterbayan kamu
Ada dua orang yang dimuliakan. Orang yang mana? Yang banyak uangnya dan tinggi jabatannya. Tidak peduli itu dari halal. Anak rektor mereka di Wina, iya buat. Anak rektor mereka aku ini kan mereka bicara. Ya. Akhirnya orang berduyun-duyun cari uang karena mau dihargai. Mari sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita menghargai. Namun mereka kasih asal sapok dari kasih ambil musim jadi kita seluruh. Kita orang tidak pernah menanyakan jabatan orang, tidak pernah menanyakan kaget. Ditanya bagaimana di waktunya. Anaknya pada sholat enggak? Alhamdulillah. Baik nanti kita masuk satu rumah yang sering dibacakan Quran, enak rumah itu sekali pun kecil. Mabek pulang more, coba laku kasih anu re. Dia maka yang penting pulang yatin nuhuna bola. Biar punya rumah istana, manakala tidak ada suatu rumah balik seluruh isu karena di tempat di rumah itu ada iblis. Jemaah Islam Subhanahu mari kakak nanti budayakan sebelum keluar rumah, sebelum memasak, bangun dari sholat subuh, maka yang pertama dilakukan beri makan rohani. Ya? Nah, dua mini usulan saya kepada ketua. Seluruh warga kakak bangsa langsung kasih makan rohani, mengajar setiap jam. Pandri orang itu rohanimu, nampak pandri fisik. Yang baru bangun kopi susu, nasi goreng, makan. Siap makan lagi, mau makan. Jadwal makan yang banyak kan. Nah, jadi tidak semudah itu. Baik, makanya saya kalau mau catat handphonenya nanti kita buka Kolaka Utara ada 10. Nah ini kamu buka kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lagi Rasulullah? Karena Rasulullah itu adalah Quran yang berjalan. Ahlaknya Rasulullah adalah Quran yang berjalan. Atau catat dulu handphone saya. 0813 420 86 860 13 420 86 860 13 420 nanti ada nanti boleh lewat WA nanti dikirimkan nanti Rahman bisa dicatat anaknya suka semua laki-laki perempuan ada metode mudah-mudahan bisa menghafal anaknya biar tidak mondok ya gurunya bapaknya sama ibu ada metode jangan suka serahkan dididik orang lain anaknya didik kalau kita yang pertama didik itu anak 0813 420 86 saya nanti kirimkan channel saya biasa di Tiguan pagi ya yang tinggal di Makassar buka jam 6 pagi di Tiguan saya biasa di pagi 0813 420 86 860 mudah-mudahan saya ada waktu 2 kali 86 ada waktu nanti kalau mau ikut program itu kalau jadi kalau tidak nanti saya datang lagi bawa Quran, bawa kertas, saya kasih metodenya nanti mesti suadakan, nanti saya lihat dulu kalau ada waktu karena Al-Quran ini memang kita harus ada jadwal ya tidak bisa hanya sisa-sisa waktu kalau sisa-sisa waktu pasti Allah juga sisa-sisa waktu kita jadi kalau kita mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala maka insya Allah ibu tinggal di mana Bu? Rumah pribadi sudah ada sertifikat milik itu haknya betul kan? Kita ya itu rumah sementaranya itu rumah kita di akhirat kita cari biarlah kecil di dunia tapi mudah-mudahan kita ada kita berlomba-lomba ada 2 perlombaan dalam Al-Quran bisa dicatat pertama berlomba untuk mendapatkan ampunan Allah Ali Imran 133 kedua fastabiqul khairat kita berlomba kita ambisi berlomba kalau kita tidak memahami agama 2 perlombanya berlomba-lomba cari uang mau halal mau haram berlomba berebut jabatan sekalipun kita bisa ya jangan bilang salah tidak ada yang salah cuma dia tidak memahami Quran ada juga memahami dia bayaran diri mata Tuhan istiqamah dia bagaimana ada kita saling mengajar jangan saling merendahkan jangan saya mengejek mereka manusia itu ada kelebihan kekurangannya jangan sampai hari ini kita baik yang kita ejek lebih ke depan kita saling bertawasul bil haq bertawasul bis
Selanjutnya lagi, tadi sudah seperti ya. Jadi kita merantau untuk mencari rahmat Allah. Ketika sampai di Kolaka, yang pertama dicari masjid, yang kedua majelis ilmu, ya. Ya, kira-kira kenapa ada keyakinan yang sekarang kita seakan-akan kita tidak cukup ini, ya. Kita baca doa kalau sholat, Rabbi ghfirli, artinya apa? Ampunilah, warhamni, rahmati rasanya. Apalagi wajahurni, aku betul, cukupilah saya. Jadi kalau ada orang tidak cukup lancar, berarti sholat tidak terima. Beda karena lancar, bisa cukupin lagi. Itu berarti tidak terima sholat. Menderita enggak? Menderita. Tapi kalau tanya bagaimana belanja mak, alhamdulillah cukup. Tapi bagi bolu ya tak apa-apa. Terus bayar listrik, saya tak apa-apa. Kita kasih lilin dulu mungkin lebih khusyuk kita tahajud. Terus mati ledet, tak apa-apa, kita angkat air. Jangan sampai kita potensi untuk kena bulasing Allah menyelamatkan kita dalam keluar dari subhanallah. Bahagia kan? Coba. Ya tidak pernah cukup. Ya kita tidak cukup. Ketua KWR, saya belum hafal ini. Al-Mahdi Ibrahim. Kalau ketemu, ya itu saya. Kalau kita ketemu pertanyaan apa? Berapa? Hanya 3. Di mana tinggal? Siapa nure? Di mana kerja ya? Tambah. Berapa hafalannya? Kita harus lebih baik hari ini dari kata Rasulullah. Bukan dari sudut tentang kekayaan, tapi sudut tentang agama. Alhamdulillah, anakku kasih karena mama religius. Anakku kasih ya kasih wabah ini 2 juz. Nanti kalau ada saya kasih metode menghafal karena waktu singkat, apalagi bukan cuma saya kasih. Saya hanya memberikan perasaan yang mau. Nanti cek busuk ya, saya di mana saudara? Ada metode menghafal, ya. Tapi kalau sudah boleh menghafal, jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Jangan menghafal hari ini, nonton lagi sinetron, dan besoknya habis. Dengar-dengar sudah mulai jelek itu. Dia suka matanya sudah dibuka oleh Allah. Mata suka melihat kebesarannya. Telinganya sudah mulai dibuka. Sudah jelek itu dan dia suka lantunan. Berarti ini sudah mulai berubah. Di dalam surah Al-Imran Al-Arab 179 dicatat lagi. Siapa tadi pencatat ini? Yaitu adalah mata, hati, telinga. Penyebab masuk neraka adalah mata, hati, telinga tidak digunakan jalan berbicara. Penyebab masuk neraka tidak digunakan jalan. Saya sebut ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Walau qad tarakna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan isi neraka jin dan manusia. Jin dan manusia. Laki-laki dan perempuan mana lebih banyak masuk neraka? Kenapa ibu tahu? Pernah dengar hadisnya? Tidak pernah sungguhnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak dipakai untuk mengenal Al-Quran. Walahum adhan la yasmauna biha. Angkat culina tapi dia nangkana biasa-biasa saja Al-Quran kalau mengaji. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Kawatan tapi dia tidak menangkap tentang kebesaran Allah. Di balik gunung, di balik laut, semua adalah ciptaan Allah. Yang dia hanya tangkap adalah yang real. Wah, bagusnya masakannya warung ini. Dia tidak tahu siapa yang mau dia sakit. Mestinya mengatakan bagus masa kamu yang cipta oleh Allah. Kita makan dengan nikmat yang Allah nikmat dari Allah. Lidah dibergerak karena izin Allah. Gigi bergerak karena izin Allah Subhanahu. Mudah Allah kalau kasih stroke, sementara makan stroke sehingga stroke baru sadar di bawah ya. Oke, jadi gitu. Jadi kebanyakan isi neraka itu punya mata hati. Dengan program-program ini, mudah-mudahan ibu sering mengaji. Mungkin anak di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, kita doakan, kita kontrol anak. Bagaimana sholatmu nak? Bagaimana mengajimu nak? Bagaimana kita dikontrol? Wah, jadi orang tidak paham agama, dia bangga kalau anak tinggi kayak ini. Ditransfer ke orang tuanya, tidak dicek. Padahal mestinya Al-Quran. Dia kalau guna-guna mata dia batang dengan sepayang. Ya, orang yang tidak sholat anaknya
pertama dilengkap karena adalah bapak ibu, karena dia tidak aman. Padahal tidak sekolah dan kalau tidak sholat, saya tidak mau punya anak yang tidak sholat. Nanti akan berkembang. Bisa dipaham? Nah, bagaimana kira-kira kalau ada istri tidak sholat, Pak? Iblis mampu nah. Jadi isu nomor tinggal guna sempat. Aku terpaku dia sempat lagi dia hati ada mana lebih bagus untuk aku. Tapi kalau jangan cari gara-gara, yang kasih kembali istri baru kawin lagi cari gara-gara neraka. Lebih dari termasuk aja mati itu karena kita ini bersaudara berkeluarga bukan karena darah tapi karena agama Allah SWT. Sekian sudah cukup banyak ya. Ini saya kira ini kira-kira poin-poin dan mungkin masih banyak mudah-mudahan diberkahi Allah. Nanti saya kirim link saya punya ceramah dan nanti ikut program ini. Sekitar 20 orang di sini bapak-bapak 20 orang suami harus ikut program ini. Mengaji mana mengaji apa mana maghrib ditutup televisi mengaji bisa saling store antara suami istri. Saya kasih metode karena kita ketemu keluarga hanya 3 waktu saja. Biasanya Idul Fitri, kedua ada kasus ketika mau kawin. Kita tak pernah ketemu keluarga dengan buka anda tersebut. Kita juga tak pernah mengontrol suami istri di mana posisi salah tidak ada. Kita hanya mengontrol ini kan mulai balik bolu makanan saja rambutan ya. Suami juga tidak pernah mengontrol istrinya seperti tidak ada bacaan agamanya, tapi wanitanya bagaimana berhubung tayamum dan sebagainya. Kita lemah masuk dalam rumah hampir tidak ada hadis, yang ada cuma perabu saja dan sebagainya. Nah sebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nanti saya sebentar jam 3 presentasi di satu tempat. Doakan besok kalau ibu berminat, kalau berminat ya, kalau tidak jangan dulu, nanti minatnya kuat ya. Nah, siap, insyaallah. Kalau punya anak 5, beli 5 terjemahan, beli 5 hadis ya. Berarti 7. Kalau ada omnya, belilah 10 pasang di situ. Ada berapa harganya? Ya? Paling tinggi 2 juta. Masa bisa kecil motor dia bisa beli Quran hadis? Di mana logikanya? Selawat begini makan telur kan hanya makan saja kerja hati ya. Tapi nanti hikmah daripada maulid kita ambil. Saya menjadi pengikut Muhammad. Saya akan tutup ceramah ini. Dan salah satu ciri Muhammad ada 5 di situ. Ada kalau 2 ayat ada 8. Yang pertama adalah Al-Baqarah ayat 151. Pertama membacakan kalimat Allah. Kedua membersihkan hatinya, tidak perlu berhenti zikir. Yang orang yang berpuasa itu keluar zikir. Ya, tiba-tiba kasar sama orang, bentak orang biasa keluar dari kamar. Yang ketiga mengajarkan kembang mengambil hikmah. Kalau ada keburukan terjadi dirinya ada 3. Kira pasti hikmah, agak hikmana, ya, agak kira hikmana, mudah-mudahan ada hikmah. Jadi kalau tidak memahami Quran, pasti disesat diri. Tidak komentar kehidupan, tidak komentar salah mana itu, tidak mengambil hikmah. Yang kelima adalah mengajarkan. Yang asal satu lagi ayat Al-Imran ayat 9, 146. Ciri pengikut Muhammad itu waqaihi min nabiyyin qatala muhammadin wa ma wahanu ibasah bisawmatuh. Dia nak kena menjalan, dia nak kena melemah tegar terus komas akal, tidak pernah juga mundur dalam urus keagamaan, urus terus keagamaan dia sendiri la al-mu'minina. Jadi ini kira-kira jemaah sekalian, ibu kan mau bahagia dengan keluarga, mau bahagia, usahakan ajarkan anaknya Al-Quran, panggillah guru-guru kalau ada, nggak usah tahu mengorbankan, minimal dia doakan orang tuanya. Sekali lagi, insya Allah kalau ada sudah pada mengaji, sudah membuka Quran, sehingga di meja makan sudah keluar bahasa kita. Jangan juga buka muridmu berdasarkan surah Al-Isra, makan tangan kanan berdasarkan hadis ini yang kita baca kemarin Mama. Mamanya bilang habiskan itu berdasarkan ini. Kita hanya mengatakan menurut Quran. Dalilnya tidak tahu, tempatnya tidak ditahu, hadisnya tidak ditahu. Kita main raba-raba saja ya, dan seterusnya. Dan daya takdim ini adalah rangsangan untuk membuka. Perintahnya adalah ikhraq, bukan dengar. Dengarkanlah kamu tidak, ikhraq, bacalah. Dan mudah-mudahan kalau bapak ibu keluar dari mulutnya sudah suasana baca Quran. Ibu pasti bicara tiap hari kan? Nah, mudah-mudahan yang dibicarakan bukan lagi menurut pikiran pengalamannya, menurut Quran. Semua waktu merugi kecuali watawasau bil haq. Kalau ucapan saling mengajak kebaikan watawasau bis sabr. Kita hidup mulai jam 5, tidur mungkin jam 10 malam. Apa yang kita jam 5? Kalau salah bicara lebih diam, karena ucapan juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saya akhiri sedikit dengan doa.
Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Engkau banyak hamba-Mu lagi bermunajat pada hari ini ya Allah. Baru-baru menyampaikan kalimat munahadis tadi ya Allah. Saudara-saudara kami yang ada di luar rumah ini berkalangan ya Allah. Tuhan kalau kamu malai malaikat-malaikat ya Allah. Jadi kalau hidup kami Engkau adalah tujuan utama kami ya Allah. Bimbinglah kami senantiasa cinta kepada ya Allah. Bimbinglah kami senantiasa lidah kami bahasa dengan kalimat ya Allah. Bimbinglah kami senantiasa tertarik mengajak orang yang lain untuk tunduk kepada ya Allah. Bukan mengajak untuk tunduk kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami sibuk ke dalam urusan keagamaan ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan iblis menggoda kami seakan-akan agama tidak penting ya Allah. Seakan-akan dunia lebih penting ya Allah. Seakan-akan terhalang agama kami karena pengaruh dunia ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dunia kau titipkan kepada kami. Kami manfaatkan untuk memperkarakan Engkau di muka bumi ini ya Allah. Jadi kalau kami wakilmu di muka bumi ini ya Allah. Jadi kalau kami manfaatkan fasilitasnya kau titipkan untuk memperkarakan agama ya Allah. Persaudarakanlah kami dengan rahmat ya Allah. Persaudarakan keluarga wajah dengan rahmat ya Allah. Ya jadikan kami bangga dengan syukur ya Allah. Jadi kalau kembali kita tertentu kepada ya Allah. Ikatlah kami dengan kata yang baik ya Allah. Iblis yang senantiasa bercokol pada diri kami keluarkanlah pada hari ini ya Allah. Ganti dengan mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Hilangkanlah rasa kepintaran yang ada pada kami ya Allah. Hilangkanlah rasa kemampuan ya Allah. Bersihkanlah jiwa kami ya Allah. Ya Allah, kami yakin Engkau tidak akan mandiri hamba-Mu yang sombong ya Allah. Ya senantiasa merasa dirinya lebih pintar ya Allah. Tidak membutuhkan lagi Engkau ya Allah. Bersihkanlah hati kami pada hari ini ya Allah. Engkau akan hancurkan kami dunia dan akhirat ya Allah. Selamatkanlah anak kami ya Allah. Selamatkanlah istri dan tua kami ya Allah. Kami tidak ada daya untuk menyelamatkan mereka ya Allah. Ya Allah, pada hari ini ya Allah, kalau memang usia kami lebih pendek dan tegaknya kebenaran, jauhlah jauh kami ya Allah. Jangan singkat kami hidup berlama-lama dalam durhaka kepada ya Allah. Namun kalau usia kami lebih panjang, semoga kebaikan panjangkan ya Allah. Kami tidak mencintai dunia ini ya Allah. Kami hanya mencintai apa ya Allah. Bimbinglah kami dan kami buktikan bahwa cinta kami hanya kepada ya Allah. Jangan jadikan cinta yang keluar dari mulut kami adalah cinta sama cinta manusia ya Allah. Jadi kalau kami cinta betul cinta karena ya Allah, dan kami bisa berjumpa dengan kami di akhirat ya Allah. Kami bisa bertetangga dengan Nabi ya Allah. Ya Allah, dunia begitu kotor ya Allah. Di mana-mana kemudaratan di sana kami ya Allah. Sulit kami menghindar kalau bukan izin-Mu ya Allah. Kami yakin kalau Kau memberikan izin kepada kami ya Allah, tidak ada manusia yang bisa mempengaruhi kami kecuali dengan izin-Mu ya Allah. Setan tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Manakala Kau tidak menolong kami ya Allah, kami yakin pasti kami akan tersesat selama-lamanya ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyin wa rasulullah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksi itu ada dikasih pindah di kamar. Di kamar saya tetap. Sampai.